pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dodolorku di Badobe Brado. Di suasana siang hari ini untuk edisi Senin ya, tepatnya tanggal 5 Mei 2025. Bareng kulo Cik Gaya kita bertemu lagi dalam obrolan UMKM Loka kita. Nah, dodolor kaget di Loka kita bakal mempersilakan kalau dodolor untuk bisa bergabung melalui line telepon di 0711 35 1656. Dan apa dia kira-kira Cik Gaya bahasan atau tema yang akan kita bahas pada kesempatan di suasana siang hari ini. Bahasan yang akan kita bahas pada kesempatan di suasana siang hari ini adalah mengenai apa nih ya ini ya. Yang penasaran kayak dipersilakan juga kalau yang nak bergabung melalui telepon 0711 35 1656. Manisnya cuan dari tanaman hidroponik. Nah, siapa nian kira-kira narasumber yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Palembang. Ini yang pasti dodolor ini merupakan salah seorang pendengar Pro 4 RRI Palembang juga ya. Dan ternyata beliau berdua ini merupakan Romi dan Yuli. Iya, Romi dan Yuli ya. Yang merupakan pasangan yang luar biasa yang bergerak di dalam tanaman hidroponik ya. Pepatah bijak mengatakan tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Untuk tentunya bisa tahu siapakah gerangan narasumber kita perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah kalau di udaranya biasa dikenal dengan Cik Nora. Iya, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Cik Nora. Waalaikumsalam Cik Gaya. Cik Nora ini nama aslinya adalah Nur Aini. Ya, benar Cik Nora? Iya benar. Benar sekali, Cik Nora. Kemudian ada yang kali di udaranya Cik Badril. Iya. Apa kabar Cik Badril? Alhamdulillah Sehat. Iya. Selamat bertemu di studio Pro 4. Inilah studio kami. Alhamdulillah ya. Dan dodolor yang pasti Cik Badril dan Cik Nora ini merupakan owner dari Aini Hidroponik Palembang atau yang biasa disapi AHP. Ya. Oke, dodolorku di mana berada? Ya, kaget perbincangan akan semakin hangat. Kalau yang nak bertanya langsung tentunya kaget dipersilahkan baik di line telepon 0711 35 1656. Kita bertanya dulu mungkin ke Cik Badril dulu. Iya. Cik Badril pengen tahu, kami pengen tahu, mungkin seluruh pendengar juga pengen tahu sebenarnya kenapa sih kok yang tertarik di bidang hidroponik Cik itu? Ini ceritanya cak mana? Cerita awal mulanya, ecak-ecaknya tuh kan? Ya, jadi berawal dari hobi dulu. Dari hobi? Hobi bertanaman? Jadi ya kita punya kecintaan bercocok tanam. Bercocok tanam, oke. Jadi ke hobi bercocok tanam. Nah, kemudian selama kita bercocok tanam itu kan tentu kita ada banyak kendala, misalnya tanaman itu kering atau apa. Jadi kita mikir macam mana teknik apa yang kita pakai. Nah, dari waktu ke waktu terus kita browsing kita dapatlah teknik hidroponik. Teknik hidroponik. Jadi artinya seluruhnya bermula dari hobi. Dari hobi. Jadi Cik Nora sama Cik Badril sama-sama hobi bertanam. Sama-sama hobi tanam. Itulah mangko jadi Romi dan Yuli tadi. Iya. Nah, oke. Itu jadi akhirnya ditemukanlah yang namanya hidroponik. Belajar. Oke. Nah, kalau Cik Nora dari tahun berapa sih sebenarnya usaha ini sudah mulai berjalan? Usaha ini berjalannya sih dari 2015-an gitu. 2015 sekarang 2025 sudah 10 tahun ya? 10 tahun. 10 tahun nih. Nah, itu awal mula pas ketika ini apalah kendala yang dihadapi Cik Badril? Ya, awal mula untuk berhidroponik ini tentu karena dia banyak menggunakan peralatan yang tidak umum ya. Yang tidak umum. Contohnya apa? Pipa. Pipa. Iya, pipa paralon. Oke, paralon. Pipa paralon ini ya kita nak beli. Nah, ini yang jadi kendala para petani pemula itu, penghobi itu ya nyari pipanya ini. Nyari pipanya. Jadi dan itu modalnya besar tak? Ya
Sebenarnya tergantung kita nak ada modal berapa kita mulai nak main. Oke, dari modal berapa nak mulai main? Dari modal 100.000 juga bisa. Nak langsung modal 1 juta Juga bisa. pacak. Iya, jadi kita bertahap lah. Bertahap ya. Ini pecahnya sudah ada yang nak pengen bergabung. Silakan baik buat yang nak bergabung di line telepon 0711351656 ataunya ngobrol bareng Cek Nora dan juga Cek Badrel ya terkait dengan usaha yang beliau jalani. Nah, Cek Nora balik kepada usaha hidroponik atau AHP. Ya. Ini apa salah satunya yang menyebabkan milihnya hidroponik itu karena lahan? Ada kan waktu karena kalau misalnya kalau ini kan lebih kalau hidroponik kan katanya tidak perlu harus bertanam di ini loh di tanah. Itu tanah bisa ditanam untuk yang lain seperti itu. Ya, sebenarnya gini, Cek. Kami ini kan Bang Badril ini kan Iya. tidak bisa nyangkol. Oh, rasanya Ini yang jadi problem. problemnya iya. Agak saga memang kalau yang namanya nyangkol tuh benar. pengen dia bertanam, pengen punya tanaman tapi nggak bisa nyangkul. Jadi gimana caranya biar kita bisa punya tanaman tapi nggak Tidak ada harus mencangkul. Nah, jadi yalah kami browsing tadi gimana cara pakai hidroponik. Jadi kan kita nggak kalau misal di tanah habis panen harus dicangkul lagi kan. Dicangkul lagi, naikkan lagi tanahnya dibagusin lagi. Tapi kalau hidroponik pagi ini panen, sore kami sudah isi yang baru. Isi semayan yang sudah tumbuh, yang sudah kami semai. Oh, jadi pagi panen, sore sudah bisa lagi tanah. Sudah. Berkesinambungan. Oke. Tidak mutus ya. Oke, kalau ngomong ke masalah tanaman hidroponik, sebenarnya tanaman hidroponik apa baik yang Cek Nora tanam kayak dulu. Waalaikumsalam. Ya, Dedek Nanat, Dedek Bode. Nadia. Iya. Sehat ya? Iya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, studio kami datang Cek Noga sama Cik Badgel di sini. Mang Badgel ya. Apa yang nak ditanya dengan beliau berdua? Silakan. Iya, assalamualaikum Cik Nora. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nadia ini sebagai orang yang awam tentang tanaman hidroponik ini kan. Nah, jadi cuman pengen tahu kalau untuk tanaman hidroponik sama tanaman yang biasa yang menggunakan media tanah ya, konvensional. Nah, kalau untuk secara perawatannya itu lebih mana ya perbedaannya? Maksudnya lebih sukar di hidroponik ini atau di tanaman yang konvensional itu tadi? Nah, itu. Oke, lebih sukar yang mana ya? Dari cara perawatannya. Oke. Ya mungkin segitu aja pertanyaannya ke saya. Oke deh, Dedek Bode ya. Sebelumnya untuk jawabannya, Dedek Bode ucapan terima kasih. Oke, siap. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik pertanyaan dari Nadia, di mana dia bertanya katanya, Cik sebenarnya pengen ditanyakan dengan Cek Nora dan juga Mang Badril katanya, kira-kira lebih susah mana sih perawatannya antara konvensional dengan yang hidroponik? Ya, mungkin siapa nak jawab? Mang Badril. Oke, diaturi Mang Badril. Jadi yang namanya bercocok tanam itu sama baik. Sama baik. Iya, baik hidroponik maupun konvensional itu sama baik. Karena ini sama-sama makhluk hidup. Makhluk hidup ini jadi dia butuh makan, butuh air, butuh nutrisi, butuh udara, butuh media, sama baik. Cuman bedanya ya konvensional dengan hidroponik itu berbeda. Kalau di hidroponik kita lebih banyak menggunakan air. Oh, hidroponik lebih banyak menggunakan air. Jadi kita tidak terpikir nak nyiram. Oh, lah sudah langsung ada air dia. Nah, tapi kalau di konvensional ada namanya tabulam pot ya, tanaman buah dalam pot misalnya dalam kan. pot, Itu kan butuh pakai media tanah segala macam. Nah, itu harus disiram dua kali sehari atau sekali sehari itu tetap harus disiram. Tapi kalau hidroponik dia airnya ngalir terus melalui tandon, itu airnya mengalir. Berarti membutuhkan banyu yang lebih banyak ya? Sebenarnya bisa jadi iya, tapi banyunya tidak terbuang. Oh, tidak terbuang. Karena banyunya itu muter lagi gitu ya. Habisnya diserap oleh tanaman sama penguapan. Penguapan. Oh, oke. Jadi artinya sebenarnya banyu tidak perlu terlalu harus banyak. Karena dia berputar ya Cik Nora ya. Balik lagi ya. Jadi macam kincir angin yang muter lagi Cik itu ya. Kalau kita tanam di pot itu kan begitu kita nyiram ya kan
itu paling hanya berapa persen yang diserap oleh tanaman, selebihnya terbuang. Selebihnya terbuang. Iya. Nah, ini menarik. Ini terkait juga dengan terkait juga dengan perawatan. Tadi kan dikatakan masalah perawatan. Kalau kita misalnya konvensional kan pasti pakai pupuk-pupuk. Iya. Nah, kalau misalnya ini Dewi cak mana nih, Cik Nora? Iya, pakai juga pupuk nutrisi, kami sebut dia nutrisi. Oh, nutrisi. Itu cak mana cara penggunaan nutrisinya? Kalau itu kan mungkin di dalam tanahnya kan. Kalau ini cak mana nih? Di dalam air, dalam tandon air tuh. Kami sudah kasih nutrisi itu kan. Nah, misal tanaman ini umur sekian, dia harus nutrisinya berapa? Ada ukurannya. Ada ukurannya. Pakai TDS kami ukur kan. Nah, kalau sudah makin besar dia makin tinggi nutrisinya. Oke. Itulah setiap hari itulah yang kami pakai mesin air itu. Mesin air, dia berputar sampai dianya misalnya berapa hari itu agak kurang kan, baru kami tambah lagi air, kami tambah lagi nutrisi. Diukur lagi gitu. Oke, dikalkulasikan lagi ya. Oke. Nah, coba Mang Badril balik lagi ke masalah apa tadi? Tentunya masalah usaha yang dijalani ini, yaitu kan mengenai tentunya tanaman hidroponik. Ini Mang Badril Dewe pacak tahu dengan tanaman hidroponik ini belajar secara otodidak kah atau mungkin mendapatkan penyuluhan ini mungkin dari pertanian atau apa? Saya sebenarnya kan karena hobi bertanam tadi ya. Iya. Nah, dulu waktu sekolah kan sempat ingat diajari nanam waktu itu pakai daun sirih yang ditaruh di cangkir dikasih air zaman dulu kan. Terus terpikir itu namanya hidroponik. Dulu sudah ada itu kan. Itu tanaman rambat juga yang kalau gitu ya, yang pakai banyu itu. Pikiran di situ. Nah, akhirnya kita zaman digital, zaman kemajuan ini kita browsing kan. Browsing, kita dapat ilmu soal hidroponik. Nah, kita terus mencari, kita belajar. Kalau ada tejingok ada wong sudah nanam hidroponik itu kita datang kita parai kita cerita. Jadi artinya saling berbagi ilmu terus berbagi ilmu ya. Jadi tidak puas dengan yang sudah kita jalani gitu. Oke. Kita kejar ilmu itu, kita cari gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sampailah kami sempat ikut bergabung di Balitbang Nopda. Oh, Balitbang Nopda. Disitulah tempat kami belajar hidroponik. Oke, di Balitbang apa tadi? Balitbang Nopda. Nopda itu apa yang dipelajari? Ya, tentang tata cara hidroponik, mulai dari teknik, penyemaian, pembibitan, bahkan sampai kami. Itu ahli-ahli dari pertanian. Ya, jadi yang memberikan ilmu. Balitbang yang mencarikan orang-orang yang memang sesuai dengan ilmunya. Kan? Dan di situ kami diajarkan. Terakhir itu kami belajar bikin nutrisi dengan Pak Jatmiko itu. Nah, itu bikin sendiri, bikin dewe. Diajari. Nutrisinya gitu. Jadi diajari. kita belajar dulu di situ. Nah, kemudian baru kita meracik sendiri sekarang. Gitu. Itu nutrisi seperti apa yang diberikan? Biasanya diunjuk ke? Istilahnya tuh dia tuh pupuk. Pupuk. Nah, pupuknya ini bahan-bahannya ini kita cari. Jadi seperti jadi kita belajar kimia ini. Jadi seperti magnesium sulfat, kemudian KNO3. Jadi artinya ilmu kimia masuk Zaman sekolah dulu Benar. Pokoknya terpakai galau. Itu ceritanya. Oke. Nah, ini tentunya sangat menarik sekali karena kalau untuk tanaman hidroponik sendiri kan itu kan kata wong tuh jauh dari yang namanya hama. Ada kendala terhadap hama di Cik Nora? Oh, kalau hama jelas ada, Cik. Jelas ada. Iya. Tetap ada. Itu kan bisa kan, apalagi macam kami kan itu terbuka. Tidak ada biasa kan ada macam greenhouse. Greenhouse ya. Kalau kami kan enggak, masih terbuka. Karena belum bisa kami buat gitu karena keadaan lah kan. Istilahnya atap langit. Gitu. Atap langit masih. Jadi kan jadi masih tetap kena hujan juga ya? Masih. Oke. Jadi adalah belalang, kupu-kupu itu kan sering nempel di situ kan, terus bertelur di situ. Itu kan jadi yang ulet-ulet itu kan. Oke. Yang jadinya akhirnya lubang-lubang daunnya itu ya. Iya. Nah, itu untuk mengantisipasi untuk tentunya ini cak mana itu Cik Nora? Itu kalau kupu-kupu itu belalang tuh biasanya kami tuh dia dari bawah biasa tuh kan, dari yang rumput.
Dari rumput, oke. Nah, itu biasa rumputnya itu yang kami Kita basmi. Itu dibasmi, oke. dibasmi, jadi ya itu agak mengurangi hama. Nah, sampai dengan saat ini kan pakai paralon tadi Ya. kan Mang Badril ngomong kan, itu awal-awal pertama kali ketika memulai usaha di tahun 2015 ya. Ya. Di tahun 2015 itu berapa banyak paralon yang dipergunakan untuk Ya. namanya baru memulai usaha kan itu kan gitu kan. Awal pertama itu sekitar 20 batang paralon. waktu 20 itu. batang Ya. paralon, oke. Nah, terus ya tapi akhirnya banyak juga kebuang, maklum salah kan. Wah, kan nggak tahu tekniknya kan. Nggak tahu tekniknya, Nah, setelah kita Itu belajar dari mana? Dari internet apa Iya, cuman dari internet. Oh. Jadi korban dulu kita. Dari korban dulu. Sudah tuh pun salah beli pipa ya kan, Pak. Salah beli pipa. salah abu. Oh, Pipa itu pipanya pipa abu-abu. seperti apa memang Pipa harusnya? putih. Dia harus pipa Pipa putih, putih. yang tanpa timbal itu. Oh. Kalau yang abu-abu dia ada timbal. Apa tuh timbal? Timbal itu ada seperti bahan yang dalam kandungan timah itu. Oh, timah. Nah, itu Oke, itu yang tidak dikhawatirkan tidak larut. bagus ya larut Ya, dalam ini tanaman ya. itu. Oh, oke. Jadi pertama kali 30 paralon. Iya, 20. 20 paralon. 20 paralon itu pun juga karena salah tetak dan segala macam. Pokoknya banyak lah ya. Terbuang lah itu, sudah terbuang lah. Dia terbuang ya, tidak ada ini ya. Iya. Nah, dari belajar dari kesalahan akhirnya Ya. ngerti paham cak mana ininya ya. Dipelajari lah, Dipelajari lebih jauh ya. Oke, dari dulu di Atur IB kalau nak bertanya di line telepon 0711351656. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa ini? Ini dengan Nais, tante saya. Pian. Siapa? Nais. Cek Nais. Iya tante. Pian. Oh, Cek Pian. Nais. Galak ngolah ke pula. Tahu Cek Noga aja, Cek Pian itu saja. Iya, Cek Pian, dia tuh nak nanya apa dengan Cek Noga sama Mang Badril? Oh, assalamualaikum ini. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak pertanyaan tuh. Heeh. Nah, pertanyaan tuh tanaman itu kan hidroponik ya. Iya, hidroponik. Nah, itu ibaratnya itu bagus kebanyakan kena panas apa kebanyakan bagus kena hujan. Oke. Baik pertanyaan aku. Banyakan Pak, kalau lebih bagusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Cek Pian pertanyaannya katanya tanaman itu tuh untuk hidroponik itu bagusnya tuh katanya banyakan kena panas, apa kena dingin katanya. Nah, kena panas kena dingin. Iya. Ya. Jadi ini kan tanaman jenis sawi-sawian. Sawi-sawian, oke. Ya kita jengok baik ladang sawi di zaman dulu. Ya itulah. Jadi memang harus kena matahari. Oh, tetep. Cuman bedanya tempatnya di tanah kita naikkan ke pojok Ke pojok pipa. Jadi ya kena hujan tidak masalah, kena panas justru itu bagus. Oke, yang ini kata wong yang apa tuh harus dapat klorofil itu ya, yang hijau daun itu kan dari sinar matahari Ya. katanya kan tuh ininya ya. Memang ada gangguan seperti sinar UV ya, ultraviolet, Nah, oke. Terus dipasanglah plastik, ya itu kalau ada modal. Kalau ada modal, boleh oke. dipakai. Tapi kan tentu ada kendala itu, Cek. Plastik UV itu dalam kurun sekian waktu itu, sekian tahun itu biasanya dia kusam, lumut itu. Nah, itu kendala lain lagi ya menjadi ya. mataharinya justru kurang. Oke. Harus nak Kalau dibersihkan. ditutup oleh lumut Iya, tadi ya. Jadi kalau kita lebih memilih sistem atap langit. Atap langit. Sistem terbuka. Jadi Cak Sandiwara Cek Gaya judulnya Atap Iya. Langit ya. Oke, di Atur IB ada dulu yang masih nak bertanya di line telepon 0711351656 ya, dengan Mang Badril dan juga Cek Nora. Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih Cek? Indra, Cek Indra di mana? Pajo. Di Pak Jo. Oke, Cek Indra di Atur nak bertanya dengan Mang Badril sama Cek Nora. Iya, selain pupuk yang kita beli di pasaran, pakai pupuk buatan bisa ya itu kira-kira. Bahan apa? Jadi artinya tahu di diri kita deh Ya. ininya takaran yang mana pas. Jadi ya. begini, kalau untuk yang tahap penghobi biasanya awal-awal dulu kita pupuk biasa tuh lah, pupuk NPK, pupuk anu itu ya. Itu yang di pasaran? Yang kita Dari pasaran? Nah, kita cairkan. Bisa tapi hasil tidak maksimal. Tidak maksimal, Nah, oke. kemudian
bertahap, kemudian kita belajar bagaimana cara meracik nutrisi tadi khusus untuk hidroponik. Nah dari situlah kita baru tahu takaran-takarannya. Jadi kita tahu tanaman kita nih apa misalnya kecaknya kurang hijau, masalah bobot. Oh jadi kalau kurang hijau bisa dengan kita popo itu tadi bisa. Untuk hijaunya kita dapat seperti apa? Macam itu. Jadi kan kita ada NPK, itu kan nitrogen, fosfor, kalium, segala macam. Itu kita pelajari. Mang Badril sama Cek Noga nih jagoan ini kimia zaman sekolah dulu Ya istilahnya kita masak Cek kan. Masakan wong kan tidak sama Cek. Masakan di warung A lain rasa walaupun itu masakannya yang sama betul. Tapi kan rasanya beda-beda. Iya, karena racikannya tadi ya. Karena racikannya. Nah, begitu juga lah dengan pupuk nih lah. Pupuk ini tadi. Nah, itu tadi Cek Indra ya terjawab ya pertanyaan dari Cek Indra ya. Dia tadi masih ada lagi Caknya yang nak bertanya. Kita terima lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, Hani juga. Iya, halo juga. Dengan siapa? Nama Yusuf. Cek Yusuf di mana? Yusuf di Dalang Teranggo. Dalang Teranggo? Iya. Yusuf yang di Rumah Susun bukan? Cak takuan pulau pempek kulit. Pempek ada anak datang kami istimewa. Pempek kulit masa online dengan nama Yusuf. Dah. Payu bagaimana? Minta kata kenapa Julaiha? Sajen, tadi dia belum sajen itu. Apa saja? Kau sangka apa Mang Badril sama Cek Noga basing mai. Payu pempek kulit kau nak tanya apa? Iya. Ji Mang Soleh kan Mang Soleh ini pertanyaan. Nah, tanaman yang hidroponik, apa vulkanik? Hidroponik vulkanik tuh Koni. Itu tuh Gunung Meletus. Yang hidroponik itu kan selain sawi apa ya itu Cek Badril Mang Badril. Sawi apa namanya? Sawi Pak Coy. Pak Coy sama sawi itu. Nah, ada sawi pahit. Apa lagi yang pacak gitu kan? Oke, untuk tanaman hidroponik itu selain dari sawi-sawi itu apa lagi yang pacak di tanam hidroponik ya? Apa kelapo, apa cipeda kan misalnya. Galak rusak nih. Pertanyaan Bang Soleh. Mang MJ ada di sini. Salam untuk Bang MJ. Kalau kami dewek nanya Yusuf nanya. Itu kan kaget dulu bagaimana kalau manggil nama Yusuf tuh. Nggak setuju nih Cek Gaya. Pempek kulit dah. Lanjut. Cek Nora, Cek Badril dengan Cek Gaya inilah. Yes, ini mau sebuah Cek Gaya ini. Cek Gaya ini kan tidak pernah makan bangku sekolah. Cuma ya kau sangka Cek Gaya gayap. Makan bangku sekolah kalau kau iya. Nah kalau kami nanya ini, itu Cek Badril, Cek Nora, kan hidroponik itu kan kalau kami jenguk di TKP tempat Mang Badril lu, pecahnya sepanjang rumah susun ini. Di Kelambui pula. Di Kelambui, Iya. Kau bela kita berkelambu Iya. Kami nak nanya ngapa di Kelambui satu, yang kedua tuh bisa tak kalau model itu kan nak modal besar nama punya lahan yang besar. Marah tetangga kalau sepanjang rumah susun ini kan. Adik kau Iya. Nah, itu bisa tak lahannya dipersempit. Lahannya dipersempit ya. Oke. Terakhir kami nanya, apa singkatan UMKM untuk Cek Nora sama Cek Badril? Itu mah. Kalau Cek Gaya dia lah tahu. Kau. Iya, kau tuh dah asal nak ngetes wong dua nih, wong dua lah sudah pakam dari kau, ngerti tak kau tuh? Kau yang makan bangku sekolahan, ngayap kau tuh. Kalau Cek Gaya tak makan bangku sekolahan, tapi Cek Gaya sekolah. Dia makan bangku sekolahan, Bang Badril. Mangkonya gongek kalau bangku sekolahannya. Iyalah. Itu apa tuh Cek Badril orang main inilah nah. Saya tahu kan agak bulat Cek. Kalau pempek kulit sudah pernah nyingok kan, Bang Badril sebenarnya. Cak pempek kulit nan kan, Cak itulah. Itu
kami sedang ngomong sama Bang Aldo kan. Gua mau tahu tuh galak-galak nengok ban belakang. Kau ku cocok ubon-ubon kau. Payo. Cik Nora masih nak nanya lagi. Dah. Nanya langsung bae kayak ke rumah. Iya. Payo. Lagu apa? Lagu pesanan dari Cik Eti ini nih. Apa dia? Lagu apa? Cik Eti, iya. Cik Eti. Iya, lagu apa? Begari, yoi. Oh, Begari. Congek. Kau tuh congek. Mantan ketua KSS gitu. Oke, siap. Coba ya. Ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini pertanyaan dari Cik Topik di Rumah Susun sama Cik MG. Yang pertama pertanyaannya, yang mereka tahu kan kalau yang namanya tanaman hidroponik itu adalah tanaman cak sawi-sawian gitu kan. Cak apa tadi yang disebut ke Mang Badril tadi? Sawi pahit, Pak Coy kan. Nah, apa bisa tanaman lainnya katanya untuk jenis lainnya. Kemudian pertanyaan yang kedua, kata Mang Topik bisa enggak katanya lahannya dipersempit. Dak kado rumah susun tuh ditanam itu galau jadi dia cak itu kan. Ngapu dikelambui itu kata dia. Nah, diatur. Cak Badril sama Cak Nora diatur. Iya, ya dikelambui itu karena hama, oke. Belalang nih ngabis sih, Cek. Gondong tuh cokornya habis. Cokornya habis, sudah itu. Cak Topik tuh juga sebenarnya hama itu termasuk. Dia kapan datang mulai metik itu. Lebih dari hama itu. Kau back dibuka kau lemang Badril kau. Terus lanjut. Jadi sudah itu pacak tidak dipersempit ya. Ini tinggal nyingok kita. Ini kan skala hobi apa skala bisnis? Bisnis, oke. Kalau skala bisnis ya harus besar lahannya karena banyak karena kebutuhan pasokan ya. Iya. Tapi kalau skala hobi untuk kebutuhan rumah tangga, sekadar untuk kebutuhan dewek. Gitu hari-hari untuk konsumsi dewek kan, Cek. Konsumsi dewek. Karena kan kayak rumah susun kan lahannya kan kecil nih. Ya, dibuat mungkin bertingkat. Tapi untuk skala hobi. Skala hobi. Oke. Kalau untuk skala bisnis harus butuh yang luas. Mana cukup itu. Sebentar sekali panen pun bisa 20 kiloan kan. Kalau untuk itu mana bisa. Kalau untuk skala hobi lah sekali masak. Sama sekali masak tanam ininya. Oke, ini pecahnya lah sudah tidak tahan. Nah, tadi sudah dikelambui lahan persempit. Oke, sudah dijawab kalau kita terima lagi ada siapa ya? Ada siapa? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa nih? Dari Cik Erni Murni. Cik Erni Murni. Ya. Cik Erni Murni di mana? Pipa Reja. Oke, Cik Erni Murni diaturin apa tanya dengan Mang Badr sama Cik Nora? Anak-anaknya ini kami itu masalahnya kalau 100 biayanya tuh seberapa banyak jadinya sayur tuh? Kalau misalnya biayanya cak mana? Kalau 100.000. 100.000, oke. Modal. Nah, sebanyak berapa lah itu jadinya? Sebanyak berapa jadinya untuk ini ya? Yang tadi itu. Oke, Ada duit 100.000. Modalnya pengen ini memulai bertanam itu hidroponik. Kira-kira sebanyak apa? Cak itu ya, Cak? Oh, Cak itu. Ya. Oke, makasih Cak Erni ya. Salam kenal Cik Gaya. Yo, salam kenal Balen. Oke. Kami diundang juga ya. Yo, siap. Kami di Duta Kemplang. Oh, Duta Kemplang diaturi kage obrolan berikutnya kage Kemplang Tunu. Kemplang Tunu, kage minta nomongnya baik kage. Oke, Cik Erni ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Cik Erni Murni di Pipa Reja. Pertanyaannya kalau seandainya modal 100.000 kalau kita nak mulai hidroponik itu kira-kira berapa banyak sih dapatnya itu katanya? Yang jelas kalau kita nak belajar hobi ya, jadi kita mulai dari hobi, jadi kalau baru nak belajar itu bisa menggunakan styrofoam bekas wadah buah. Ada yang peta-peta itu. Oh, oke. Styrofoam. Itu kok styrofoam itu kalau tidak salah 7.000, 6.000. Nah, sekitaran itu di toko buah banyak. Toko buah. Nah, itu boleh bisa dipakai. Styrofoam yang kayak gabus itu ya? Oh, oke. Kan ada tutupnya tuh. Ada tutupnya, Tutupnya tuh kayak dibolong-bolongin. Seukuran ini cangkir mineral ini. Iya, mineral. Sudah bisa dipakai untuk
Oh, media tanam. Pokoknya kalau Cek Erni nak belajar ke rumah. Nah, Cek Erni diatur baik ke rumah uji Cek Nora sama Mang Badril ya, karena diatur belajar ibarat. ya, karena ilmu itu tidak do ini, tidak habis di kita ya Mang Badril ya. Artinya bisa menjadi apa pahala jariah ya. Ya seluruh pendengar lah ya, kalau ada yang kepengen belajar untuk secara hobi, secara skala rumah tangga, ya udah apa-apa main ke rumah. Main ke rumah. Nah, coba disebutkan dulu di mana alamat kita dan mungkin nomor teleponnya dari Mang Badril sama Cek Nora diatur. Ya, kalau untuk sekarang ini kami masih di BLPT. BLPT, oke. Di Jalan Basuki Rahmat. Basuki Rahmat. Kalau nomor teleponnya 0821 8487 1082. 1082. Oke. Nah, jadi buat dodolur ya kalau misalnya ini langsung nak belajar langsung bisa kontak Cek Nora sama Mang Badril ya. Langsung ke rumah beliau langsung bertanya-tanya langsung ya. Kita bagi-bagi ilmu. Masya Allah ya. Oke, ini pecahnya nggak tahan juga ya. Nak bertanya lagi ya. Ada siapa lagi ya? Kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, ternyata berama kumbaga masuk. Kumbaga ada Mang Kang Mamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini Enhong alias Kang Mamin. Kang Mamin nak nanya apa dengan Mang Badril sama Cek Nora? Nora sama Mang Badril. Saya. Mang Badril. Ya. Ini saya mau tanya ya. Pemilihan air. Pemilihan air. Yang paling bagus itu digunakan air sumur, air atau dari air hujan, atau air yang dari laut parit gitu kan bisa ditarik. Bisa digunakan juga apa enggak? Kalau air hujan mungkin biasanya kan ada yang suka buat tanaman itu bisa jadi mati juga gitu. Bisa buat tanaman jadi mati ya dari hujannya? Ya. Jadi yang paling bagus itu air apa yang digunakan gitu. Oke. Saya tulis tadi ya, tadi saya dengar sampai kulit, katanya lahan yang gede gitu kan. Iya. Ya bikin aja yang semeter kali 2 meter, kayak itu apa? Untuk jemuran itu lah. Untuk jemuran. Jadi di tingkat-tingkat gitu. Selain nanti bisa untuk tanam, untuk jemur baju pempek kulit itu tadi. Oh iya, untuk pempek kulit tadi. Nah, Mang Badril kan ngomong pacak di tingkat-tingkat, pacak untuk nyemur baju dia juga selain dari ini. Benar. Iya benar. Oke. Begitu saja ya. Oke, Kang Mamin, makasih banyak ya. Nanya soal banyu nih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, setelah tadi Popok yang ditanya ke Cek Nora, Cek Badril, ini pula banyu yang karena dia kan yang media tanamnya adalah media air. Yang paling bagus tuh menggunakan air apa katanya. Jadi kalau soal banyu, kita memanfaatkan banyu apa yang ada di dekat kita. Jangan susah. Sumbernya. Prinsipnya yang penting banyu itu kita treatment dulu. Contoh umpama di tempat kita adanya banyu ledeng ya. Nah, banyu ledeng ini kita endap ke dulu. Oh, diendap ke dulu. Oke. Jangan langsung kita pakai. Misalnya kita ada drum, kita diam ke dulu, 2-3 hari. Karena khawatir ada endapan kaporit segala macam. Terus kalau banyu hujan juga sama. Diendapkan juga. Diendapkan itu kan. Nah, kemudian kalau air paret, yang penting dia bening. Air paret itu air bening, bisa sebenarnya. Terus kita lihat, kalau di paret itu ada ikan kecil-kecil hidup, sudah aman berarti itu. Oh, kalau di paret itu ada ikan kecil-kecil hidup, artinya itu bisa digunakan pacarnya. Indikator lah itu. Indikatornya. Karena artinya kalau air itu pH-nya tidak cocok atau ada bahan-bahan apa, tidak mungkin ada kehidupan gitu ya. Oke. Jadi di situ ininya untuk Kang Mamin tadi, jadi segala banyu bisa. Kemudian satu lagi untuk bermain hidroponik ini, apalagi skala bisnis, kita belajar tentang pH air. pH air. Oke. Nah, dari situ kita harus belajar pH airnya berapa yang cocok. Kita tes. Itu bisa kita pakai kertas lakmus, itu namanya yang ada kertas lakmus namanya. Cek gaya ingat ya waktu sekolah kimia dulu kan. Atau kita beli alat nyonian, itu alat untuk mengukur pH daripada air itu sendiri. Dan rata-rata selama ini aku perhatikan, misalnya untuk air ledeng, air hujan untuk di Palembang ya. Terus air parit itu aku cek yang mana ada kehidupan tuh ya rata-rata pH-nya normal ya, 5, sekian itu bagus.
Yang pasti untuk Kang Mamin tidak mungkin air tuba ataupun air raksa. Iyalah, oke, Mang Badril, Cek Nora, kayaknya kita bakal lanjut ke tentunya dengan perbincangan kita di suasana siang hari ini ya. Kayak juga kita mempersilakan kalau masih ada dodolor yang nak bertanya ya di line telepon 0711351656. Ini lagu permintaan dari Cek Eti ya, yang ada di Pelaju ya, Komperta Pelaju. Katanya minta lagu Begari. Kita dengarkan dulu sih kok lagu ini, baru kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini.
Oke, masih di 88,4 MHz Perempat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Dulurku di Mano Bae Brado. Di kesempatan suasana siang hari ini masih di Loka kita ya, obrolan UMKM bersama Mang Badril dan juga Cek Nora ya, yang bergerak di bidang hidroponik ya. Nah, diatur bae di 351656 KG kalau yang kepengen bergabung ya. Nah, balik lagi ke Mang Badril sama Cek Nora. Kita masih membahas tentang tanaman hidroponik yang sudah dilakoni kurang lebih 10 tahun ya. Ini banyak sudah penelpon-penelpon yang sudah bergabung, dulur kita tadi yang tertarik Cek itu ya. Nah, tadi kan Mang Badril sama Cek Nora cerita bahwa diawali dari 20 pipa. 20 pipa ya pertama kali kan. Nah, kalau dengan sampai saat ini sudah 10 tahun itu sudah berapa banyak? Udah 100 lebih kan? Kalau sekarang 100 lebih, Cek. 100 lebih. Kalau untuk satu pipa itu berapa banyak tanaman yang bisa dipanen? Tergantung 20. ini lah ya, tergantung tanamannya, Cek. Cara tanam. Kalau misal tanaman itu kalau sejenis sawi-sawian mungkin dia sekitar 1 kilo. 1 kilo? 1 kilo lebih ya gitu. Satu par loh. Iya, 1 kilo lebih. Tapi kalau dia jenis selada itu lebih berat, satu pot itu bisa dia sampai 1 on lebih. 1 on lebih. Jadi satu pipa itu 24 ya. 24 lubang jadi 2 sekitar kilo. berapa? Nah, 2 kilo lebih kan. 2 kilo lebih satu ini ya. Bisa 3 kilo, bisa sampai 3 kilo. Sampai 3 kilo. Oke. Nah, jadi kalau misalnya total kan sekarang sudah hampir 100 pipa ya. Iya, 100 pipa. lebih lah. Jadi kalau seandainya sekali panen berapa banyak nih, Cek Nora? Kami Ini bertahap. biasa kami karena kipu-kipu ada Iya. Iya. Kami bertahap, Cek. Kan kami ini memenuhi kebutuhan pasar. Oke. Jadi kami tidak sekali panen. Maksudnya tuh tidak sekali 10 kilo, 20 kilo, misalnya tergantung permintaan yang si konsumen. Iya. Tergantung permintaan konsumen. Berapa Oke. kilo dia mintanya? Seandainya pun kami ada 20 kilo tapi permintaan tuh 15, kami keluarkan dulu 15 kilo. Oh. Yang 5 kilo bisa kami pending kan untuk hari esoknya gitu. Bisa untuk 2-3 hari lagi baru Oh, kita baru panen lagi. Jadi artinya tidak terumpak berderup. Dah. Manennya tidak berumpak berderup. Tidak berderup, tidak. Iya, jadi tergantung permintaan. Permintaan enggak apa kita cabut ke dah ya. Jadi artinya dalam sekali panen itu tidak harus berdasarkan dari permintaan baik artinya ya. Jadi dari permintaannya berapa, disitulah saat itulah kita panen gitu. Nah, untuk tanamannya ini TW hidroponik nih Cek Nora, Mang Badril, itu berapa lama sih tentunya masanya waktunya sampai kita dengan panen dari mulai pertama kali dari mungkin kita biji nih ya? biji Dari semayan ya. dari semayan. Biji itu sebetulnya kalau menurutkan standarnya dia sekitar 1,5 bulan. 1,5 bulan? 6 minggu. 6 minggu, oke. Tapi di pasaran sekarang ini lebih banyak dia yang suka baby ya. sayuran baby. Jadi, Sayuran baby. sayuran yang agak lebih muda. Jadi kadang-kadang usia 1 bulan sudah kita panen. Padahal seharusnya Sebulan sebulan setengah. Oke. Tapi dia kalau baby itu harga lebih tinggi ketimbang yang normal yang memang sudah sebulan harusnya memang benar-benar sudah panen ya. Kalau kita pakcoy misalnya, sawi pakcoy itu kadang-kadang yang normalnya sebesar ini botol ini, cangkir ini. mineral ya. Cangkir mineral. Tapi yang baby pakcoy ini kan paling-paling sebesar jempol kaki itu yang diminati oleh masyarakat. Gitu. Kenapa mereka lebih meminati yang dia baby? Karena katanya tuh lebih manis Lebih katanya. manis. Lebih fresh. Oh, jadi harganya jauh lebih mahal ya Cek Nora? Iya, lebih mahal yang baby daripada yang memang sudah standar. Tapi keuntungannya juga panennya bisa lebih cepat. Oke. Jadi dia udah panen lebih cepat, kita juga bisa nanam lagi ya, gitu ya. Untung lagi ya. Waktunya tadi Cek. Jadi bisa bergulir. Bergulir ya. Jadi artinya kita tetap dapat keuntungan dari yang baby tadi dengan harga yang tinggi. Di sisi lain juga kita tentunya bisa bertanam lagi. Bisa bertanam lagi cepat. Cepat bertanam lagi. Perputarannya bisa cepat. Perputarannya bisa cepat. Oke. Nah, ini kan kalau kita ngomong ke usaha tidak lepas dari yang namanya promosi. Nah, ini kalau usaha Cek Nora sama Mang Badril dewe tentang tanaman hidroponik ini dewe itu mempromosikannya seperti apa ya tenang. Kemudian distribusinya penjualannya itu seperti apa ya tenang.
Ya aku gini Cek, sebenarnya kan kalau bagian produksi kan Mang Badril nih. Mang Badril, Kalau ini kan Bunda Hara ini bagian. Secara bunda-bunda ya Dai, bagian megang selawat citak ya Dai. Ini Bunda Hara ini bagian pemasaran. Pemasaran. Nah, kalau dulu di sosial media kan, lewat sosial media, ya macam-macam sosial media lah dimasuki kan. Tapi kalau sekarang udah nggak berani lagi Cek yang pakai sosial media karena terlalu banyak permintaan di sosial media itu. Sementara kami artinya peminat dari tanaman hidroponik itu sangat banyak. Banyak peminatnya. Banyak peminatnya. Jadi sekarang ini nggak tertampung kami kalau di sosial media. Iya, udah teladan lagi. Karena kami sudah, lagipun sekarang udah ada pasaran kan kami. Ada pemasaran dewe. Untuk ngisi-ngisi di beberapa mall di Palembang ini kan. Jadi kami nggak berani lagi di sosial media itu. Takutnya ada tegawi ya. Takutnya. Kasian lah kayak. Padahal walaupun kami banyak plasma, bukan kami dewek lah ngisi itu, ada plasma kami, tapi kami nggak ini lagi, nggak mencukupi. Takutnya nggak cover sih ya. Nggak cover, bahasa kita Palembang nggak cover ya. Nggak cover, nggak kodak lagi. Jadi Sarah juga nanti kita kan. Jadi sudah ngisi ke mall-mall sekarang. Ya, Alhamdulillah Cek. Beberapa mall kami isi di Palembang nih lah. Di Palembang. Oke, itu kalau mereka misalnya mesen itu sekali mesen berapa banyak? Ya, misalnya per mall tuh. Tergantung Cek. Tergantung dia tuh kan mungkin dia lihat dulu ke barang dia yang masih ada apa enggak gitu lah. Ya kalau misal dia kadang banyak sampai biasa hari libur itu permintaan tinggi. Banyak cuti kan. Ada tanggal merah, biasa tanggal merah tuh itu banyak permintaan karena mereka banyak di rumah tuh. Banyak di rumah. Oke. Jadi tergantung dari ininya juga ya ininya ya. Jadi di mall-mall ya sudah ya main ininya. Mall, resto kami ngisi kan resto. Oh, resto juga. Nah, ini kan menarik ya kan kalau dulu tahunnya kita kan konvensional. Cuma konvensional, tanaman yang konvensional baik, tapi sekarang sudah ada yang hidroponik. Kata wong hidroponik itu jauh lebih sehat. Dibandingkan katanya yang konvensional di tanah katanya itu kan karena kita tuh tidak kotor juga kan karena dia bersih lebih lebih higienis seperti itu kan. Oke, kita terima dulu, ada siapa yang nak gabung lagi? Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan siapa nih Cek? Dengan Cek Widodo. Cek Widodo, Mang Widodo. Oke, diaturi Mang Widodo. Nak bertanya dengan Mang Badril sama Cek Nora, diaturi. Ayo diaturi. Ini nak nanya selain Pak Coy kan, kayak saudara aku di hidroponik itu kan. Atau ada Mak Coynya juga di Pak kan? Iya, ada Mak Coynya mungkin Cek itu kan. Jadi selain Pak Coy ada Mak Coy kira-kira Cek itu. Apa yang bisa dikembangkan di hidroponik itu kan? Oke, Payo, mencek itu Pak Cek Widodo Serumit apa yang merawatnya dari benih sampai ke tumbuh besar itu? Apa serumit urusan bayi ya? Serumit ngurus bayi ya. Perbandingannya Payo. Itu baik pertanyaannya? Oke, kalau mak itu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini tadi pertanyaan dari Cek Widodo katanya. Selain dari Pak Coy itu apa ke tanaman Mak Coy pacak juga atau tanaman hidroponik jenis apa lagi selain daripada yang itu tadi disebutkan tadi? Kalau tanaman hidroponik ini banyak Cek ya. Jadi tanaman buah juga bisa macam anggur, melon. Oh, itu bisa? Bisa, tinggal lagi semuanya itu ada sistemnya. Ada tekniknya. Jadi setiap tanaman itu punya karakter berbeda, punya perlakuan berbeda dan punya pola sistem juga berbeda. Jadi istilahnya di dalam hidroponik ini itu ada namanya cell water system. Jadi cell water system. Memang ada sistem pengaturannya. Jadi treatment airnya, treatment media tanamnya, semuanya bisa. Jadi apapun bisa ditanam dengan pola hidroponik ini ya. Jadi seluruh jenis sayur ya, misalnya mulai dari kangkung, bayam itu bisa kita tanam. Oh, hidroponik juga bisa kangkung. Kangkung, bayam,
kemudian pakcoy, kemudian di hidroponik ini banyak yang macam, sayuran yang nggak kita yang kenal. nggak kenal. Tapi ada seperti siombak, kailan. Itu Udah tahu sih kayak nah, tanaman yang cak mano itu. Tapi di mall-mall ini banyak Sioma, permintaannya. pagoda, banyak tuh Cek. Sayur pagoda itu banyak. Kemudian tomat, cabe itu bisa ditanam secara Hidroponik. Iya, kalau kami di rumah gitu Cek. Pakai hidroponik. Pakai Tomat sama hidroponik. cabe pakai Hidroponik. Itu rasanya lebih mana cek Nora? Ah, Lebih enak. Sama bae pedes Sama bae juga. pedes ya. cuman Iya. misalnya tuh nanemnya tidak repot. Nggak repot. Tidak Iya, repot iya, iya. tanam, gitu. Nah terus katanya serumit apa katanya dalam penanaman itu Jimang Hendra? Iya, namanya jalani kehidupan ini yo. Iya. Mak itu Serumit lah, itulah kehidupan. Segalanya lah ya. Iya, Mak Widodo ya. Segala gawe ini istilahnya mana kita menikmati prosesnya lah, Iya gitu. benar segalanya akan berproses gitu ya. Iya. Itu katanya serumit ngurus bayi dak? Cek no nggak? Serumit ngurus bayi dak? Tidak juga. Tidak juga Masih ya. rumit ngurus bayi lagi. Masih rumit ngurus bayi. Bayu. Oke, kalau masih ada yang nak bertanya diaturnya di 351656 ya. Nah, kalau sampai dengan saat ini sudah 10 tahun berjalan, Cek, itu kan usaha dari Cek Nora dan juga tentunya Mang Badril tentang tanaman hidroponik ini. Untuk karyawan kan biasanya kita membuka usaha itu kan Iya, biasanya iya, kita iya. membuka lapangan pekerjaan atau setidak-tidaknya itu adalah membuka lapangan pekerjaan bagi diri kita sendiri ya itu kan. Nah, ini sudah berapa banyak karyawan yang mungkin. Nah, kalau sekarang ini kita belum pakai karyawan belum. Oke, Jadi dan 100 pipa itu ya, sudah berdua masih saja. berdua, ya. 50 ewang berarti. Dan itu pun sebetulnya kebun kita tuh masih kurang luas, masih kurang banyak Masih karena kurang. kebutuhan. Nah, jadi kita macam ini Cek Gaya, kita ada istilahnya tuh plasma. Plasma. Oke. Jadi Plasma itu apa maksudnya? jadi kita ada kawan Heeh. yang kita ajari cara Cara bertanam. bertanamannya di maki tempat dia, di Dia. rumah dia. Nah, sayurannya kayak kita yang nampung. Oh. Iya, sayuran Kan sama yang baik. dapat dari Sama kami. baik jatuhnya itu membuka lapangan pekerjaan Iya, juga. betul. Jadi Oh, sebutannya plasma. jadi kawan-kawan kita ini ada yang sudah pensiun misalnya kan kemarin itu ya kita ajak kita tawari kan daripada kita membuka kebun kita ajak dia bergawe dengan kita Gitu, masih nak nunjuk gaji Iya. mending dia yang kita suruh buka kebun. Buka kebun. Nah, buka ini dewek kita iya. ngambilnya Iya. ya. Nah, jadi oke. kami sistem plasma. Jadi untuk memenuhi kebutuhan ini sebenarnya kalau di tempat kami dewek itu dikit hasilnya. Hasilnya. Tidak ada banyak. Kami lebih banyak pakai yang Plasma tadi. Nah, sampai dengan saat ini 10 tahun perjalanan dari usaha yang dijalani hidroponik ini, plasmanya sudah berapa banyak? Ya, adalah sekitar Yang bisa menjadi relasi lah, ya, gitu kan? Iya. sekitar 5 lah. Udah. 5 enam, plasma. gitu. Oke. Iya, Ya, ada yang sebatas hobi banyak kawan-kawan tuh yang istilahnya itu timbul tenggelam kayak datang ngirim kayak Ngirim, sudah tuh hilang, ya. namanya dia sibuk Ya, kan. itu ada, tapi yang memang fokus di Fokus. situ Ada sekitar 6. 6 wong ya. Iya. Iya. 6 wong plasma yang ini yang apa ibarat kata yang bekerja sama dengan Cek Nora dengan ini Mang Badril ya. kali Nah, ya. kalau kita kepengen ngepo-ngepoi sedikit ya tuh. Ini kan bisa menjadi apa semangat juga ya untuk tentunya para pendengar yang nak kepengen mau mana tahu nak mau mulai juga Cak itu kan kepengen paling tidak untuk diri sendiri Cak uji Bang Badril tadi lepas untuk diri dewek sudah cukup alhamdulillah Cak itu kan syukur-syukur kalau seandainya bisa menghasilkan lebih Cak itu. Kalau kita boleh tahu kepo-kepoin Cak itu nah untuk tentunya rate yang didapat per bulan misalnya dalam usaha ini per bulan atau per ini untuk ini? bulan, Per bulan. Cak. Nah, per bulan berapa nih Cak? Kira-kira kurang lebih lah Cak tuh ya. Berapa? Kalkulasi ininya. Ini cuma sekedar untuk Kalkulasi, kepo-kepoan ya, baik kan? Sekitar 3 juta. 3 juta. 4 juta gitulah Cek sebulan untuk sayuran. Ya. Itu sudah bersih atau kotor? Ya. Itu Kan tuh udah termasuk bibit segala macam kan? Ya. Ada bibit segala macam dikalkulasikan. Ya, dikalkulasikan itu mungkin kalau untuk bersihnya sekitar 3 jutaan lah. 3 jutaan ya. Nah, ini berarti sesuatu yang menjanjikan Iya, itu memang kan. betul. Iya. Artinya kita tidak ada kerjaannya itu pun tidak perlu terlalu capek, Ya. tetapi itu menjanjikan. iya Mbak. Oke, Pak Yomang Badril dan juga Cek Nora, ini waktu sudah bawa kita di penghujung, tidak terasa. Tidak terasa. Yang bertanya juga tadi, alhamdulillah sudah terjawab galo, Cek itu kan minatnya luar biasa, Cek itu. Jadi kalau nak mesen kira-kira kemana, Cek itu nah diaturi baik, mungkin diulang lagi nomor Pak Yo. teleponnya. Diaturin tuh
yang nak belajar, Sepelembang ini yang nak belajar datang baik ke tempat kami di komplek BLPT yang sekarang ini BPPK ya. Jadi ada SMK Negeri Sumsel di situ. Nah, di situ silahkan datang baik ke situ, kita belajar ya sama-sama. Kita bimbing lah itu. Nomor teleponnya tadi diulang kembali. Nomor teleponnya 0821 8487 1082. Oke, 1082 ya. Mang Badril. Mang Badril. Nah, jadi diatur Ibaya bisa kontak dengan Mang Badril dan juga Cek Nora ya. Oke, sebagai closing statement untuk Mang Badril dan juga Cek Nora, apa yang menjadi pesan dan juga harapan pesan untuk tentunya yang mungkin kepengen memulai itu seperti apa pesannya, kemudian untuk usahanya dewe apa yang menjadi harapan diatur. Jadi harapan kami kepada seluruh pendengar RRI Pro 4 ya. Jadi kita bercocok tanam ini mulailah dulu dari rasa suka, rasa senang, dari hobi, kemudian kita mulailah dulu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dulu. Jadi kita nanamlah seperti yang ditanya oleh Cak Erni tadi ya. Itu mulai dengan modal yang sedikit bisa kita manfaat ke kaleng-kaleng bekas. Kita memanfaatkan styrofoam bekas itu kan. Nah, kayak baru kita nanjak selanjutnya kalau ke tahap ke bisnis. Jadi yang jelas itu kita berejo dulu untuk memenuhi dapur kita dulu. Tahap keduanya kalau kita tanamannya sudah mulai agak banyak, kita channelnya ngisi warung-warung di sekitar rumah kita. Misalnya daun sop, daun bawang, itu yang banyak dibutuhkan. Kakek kan tinggal potong bae duit belanja kita. Lah kurang tentu daun sop daun bawang ada ya. Itu teknik kami di rumah. Teknik di rumah. Dan itu memang akhirnya ternyata sangat membantu ya. Sangat membantu. Jadi untuk pemenuhan di rumah tangga dewe kita selesai, tapi di sisi lain kita bisa mendapatkan income. Iya, itulah harapan kami. Oke, Pak Ayu kalau Cek itu mungkin Cek Nora nak nambah ke? Mungkin yang menjadi harapan Cek Nora untuk usahanya? Ya harapan kan kalau kita ini sebagai ibu-ibu tahulah harga barang, harga sayur. Nah, tahu Cek Nora. Ya berejo dulu di rumah, cocok tanam di rumah jadi pacak. Setidaknya ngurangi lah ya pengeluaran belanja ya. Oke, Pak kalau Cek itu mau kasih Mang Badril, Cek Nora sudah hadir di studio Pro 4 untuk kesempatan di hari ini. Ini obrolannya sangat luar biasa. Ini memberikan inspirasi dan juga memberikan edukasi kepada tentunya para pendengar dan juga pada masyarakat luas ya. Agar tentunya mulailah dari sekarang kalaupun memang misalnya ingin memulai itu kan. Dan luar biasanya dari sosoknya Cek Nora dan juga Mang Badril ini kita bisa belajar ya bahwa kalaupun belajar mereka berdua dak do pelit dengan ilmu. Silakan baik. Tidak merasa bakal tersaingi dengan usaha yang dijalani seperti itu ya. Yang pasti dan semoga sukses yang kami doakan untuk Mang Badril juga Cek Nora usahanya ke depan semakin maju dan juga tentunya kita akhiri dulu ya kebersamaan kita di kesempatan siang hari ini dalam obrolan UMKM Loka kita ya. Semoga obrolan ini menjadi loka lainnya bagi dulur yang kepengen memulai usaha ya. Di penghujung kebersamaan pepatah bijak mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada manusia yang tanpa kesalahan. Jikalau pedang lukai tubuh pastikan ada harapan sembuh. Namun jikalau lidah lukai hati, kemanakah gerangan obat hendak dicari. Kami pamit undur diri, kami ucap ke bubur somsom dimakan pakai kuah, pakai es batu. Kita akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.